seluruh survei ini kan seseorang melakukan survei cuman atas dua perintah etis atau perintah finansial. Nah, selama tidak dideklar dari mana uangnya, maka itu artinya dia tidak melakukan secara etis. Jadi dengan gampang aja kita anggap bahwa kalau Anda tidak menyatakan uangnya dari mana, itu artinya Anda berbohong. Kan etika itu final kan dalam soal itu. Jadi apapun hasil surveinya itu kan sekedar untuk memperlihatkan bahwa ada kenaikan, bahwa ada penurunan. Dan kalau seseorang itu di survei bagus, itu artinya dia potensial gitu. Sama aja orang pasang baliho kita nggak tahu yang disurvei apa sebetulnya. Elektabilitas. Ya elektabilitas kan urusan teknis saja tuh. Kita nggak tahu apa isi otaknya, kan yang mesti disurvei isi otaknya tuh. Nah kalau surveyornya nggak punya otak, maka sama juga hasilnya dia pamerin aja di situ. Sekedar data yang nggak bunyi apa-apa. Lain kalau udah ada pertengkaran politik, udah ada debat di daerah-daerah, lalu tiba-tiba disurvei. Ini out of the blue tiba-tiba seseorang udah dinyatakan sebagai iya, itu apa poinnya tuh? Mesti ada cekcok dulu tuh. Kalau berani orang-orang itu datang ke depan Refli lalu minta ditanya idenya tentang negara, baru disurvei, baru publik lihat. Ini kan belum disiram dengan isu, udah disurvei. Jadi orang apa poinnya itu? Sama seperti saya lihat setiap hari itu ada baliho seseorang di jalan raya, tapi kita nggak tahu ini baliho itu ya gambar doang, warnanya doang tuh. Ada yang merah, ada yang kuning. Tapi intinya apa sih? Kita nggak tahu isi otaknya apa kok. Masa kita milih baliho? Tapi di ya kalau nggak diundang kan itu sebabnya ada calon presiden dia deklarasinya di ATM sama di toilet kan sama juga kan terbaca juga motifnya. Ngapain deklarasi di toilet, deklarasi di depan channel Refli Harun. Nah itu baru cadas. Baru kita uji dia mampu bertahan apa jumpalitan. Kan itu fungsi dari platform digital yang basisnya adalah untuk menapis kemampuan intelektualitas dari seorang calon pemimpin, termasuk dalamnya integritas, morality, itu kan begitu. Daripada diam-diam nyewa kamera seolah-olah itu candid, padahal sebetulnya skenario-nya buruk. Kaitannya dengan presidensial threshold tadi adalah soal survei, ya kan? Ini dua mahkota, dua ujung tombak bagi oligarki untuk mendorong seseorang, 2 orang, 3 orang menjadi pemimpin negara ini. Mungkin begitu. Ada tulisan dari Direktur Eksekutif Indoparameter yang menulis jangan percaya dengan surveyor atau pollster, tapi dia bilang sih pollster RP. Kalau sudah poster RP pasti nggak percaya kita. Tapi intinya adalah saya ingin menetralisirnya adalah perilaku survei-survei yang sering katakanlah mengatakan elektabilitas dari calon-calon tertentu dan biasanya agak konsisten itu. Sampai hari hanya dan berkelindan dengan isu bahwa si X ini ada didukung oleh para cukong, kira-kira begitu. Dan ada story-nya yang dia buat pada tahun 2014, termasuk juga bagaimana para cukong katanya membohongi soal margin kemenangan Ahok dalam Pilkada DKI yang katanya 2-4% margin kemenangannya di putaran kedua. Ternyata kalahnya error 2,5%, katanya melesetnya tuh 8 kali lipat. Karena melesetnya sampai 16% jadinya. Nah, apa komentar Bung Rocky? Karena kalau perilaku survei seperti ini, ditambah presidensial threshold, ditambah praktek percukongan yang kita tahu mahal sekali pilpres itu, wah no hope. Nggak ada harapan nih Indonesia dengan demokrasinya kalau begitu. Ya memang mestinya seluruh survei ini kan seseorang melakukan survei cuman atas dua perintah etis atau perintah finansial. Nah, selama tidak dideklar dari mana uangnya, maka itu artinya dia tidak melakukan secara etis. Jadi dengan gampang aja kita anggap bahwa kalau Anda tidak
menyatakan uangnya dari mana, itu artinya Anda berbohong. Kan etika itu final kan dalam soal itu. Jadi apapun hasil surveinya itu kan sekedar untuk memperlihatkan bahwa ada kenaikan, bahwa ada penurunan. Dan kalau seseorang itu disurvei bagus, itu artinya dia potensial. Sama aja orang pasang baliho kita nggak tahu yang disurvei apa sebetulnya. Elektabilitas. Ya, elektabilitas kan urusan teknis saja tuh. Kita nggak tahu apa isi otaknya, kan yang mesti disurvei isi otaknya tuh. Nah, kalau surveyornya nggak punya otak, maka sama juga hasilnya dia pamerin aja di situ. Sekedar data yang nggak punya apa-apa. Lain kalau udah ada pertengkaran politik, udah ada debat di daerah-daerah, lalu tiba-tiba disurvei. Ini out of the blue, tiba-tiba seseorang udah dinyatakan sebagai iya, itu apa poinnya tuh? Mesti ada cekcok dulu tuh. Kalau berani orang-orang itu datang ke depan refli lalu minta ditanya idenya tentang negara, baru disurvei, baru publik lihat. Ini kan belum disiram dengan isu tuh, udah disurvei. Jadi orang apa poinnya itu? Sama seperti saya lihat setiap hari itu ada baliho seseorang di jalan raya, tapi kita nggak tahu ini baliho itu ya gambar doang, warnanya doang tuh. Ada yang merah, ada yang kuning. Tapi intinya apa sih? Kita nggak tahu isi otaknya apa kok. Masa kita milih baliho? Jadi nanti Bung Rocky ya, bisa jadi kita bikin acara nih melalui channel persekutuan channel. Kita undang itu calon-calon presiden siapapun, ya kan? Digempur, lalu kemudian disurvei. Survei. Kalaupun kita tidak punya kemampuan untuk mensurveinya karena dananya tidak ada, misalnya kita suruh komentar melalui YouTube layak atau tidak. Kira-kira kan begitu kan? Misalnya. Kalau dia fair, dia mau jadi presiden, dia keluarin uang untuk minta disurvei melalui pikiran. Dia mesti bayar channel-channel itu. Itu baru dia bermutu. Bukan dia bayar lembaga survei yang pasti akan puji-puji dia kan. Jadi kalau minta diuji, dia bayar juga pengujinya. Itu fairnya dalam demokrasi begitu. Ini saya kasih uang nih, tolong kulit yang pasang iklan buat dia itu ngapain itu. Tapi Bang Rocky, budaya politik kita kan tidak begitu. Budaya politik kita calon itu pura-pura nggak tahu gitu loh. Kalau ada deklarasi dia bilang, loh itu bukan saya nggak tahu menau. Dan memang untuk skenarionya mulus dia nggak diundang, biasanya kan begitu, nggak diundang tuh deklarasi. Tapi di kalau nggak diundang kan dia, itu sebabnya ada calon presiden dia deklarasinya di ATM sama di toilet, kan sama juga, kan terbaca juga motifnya. Ngapain deklarasi di toilet, deklarasi di depan channel Refli Harun. Nah itu baru cadas, baru kita uji dia mampu bertahan apa jumpalitan, kan itu fungsi dari platform digital yang basisnya adalah untuk menapis kemampuan intelektualitas dari seorang calon pemimpin, termasuk dalamnya integritas, morality, kan begitu. Daripada diam-diam nyewa kamera seolah-olah itu candid, padahal sebetulnya skenario-nya buruk. Oke, jadi dia ingin meredakan isu besar dengan isu kerakyatan, ya, isu kepedulian, tapi orang mengatakan, loh, yang kecil lo pikirin, yang gede lo biarin aja, kira-kira begitu. Ya, otaknya terlalu kecil untuk mikirin hal yang besar.